Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Untuk hari ini Bunda akan bahas materi pertemuan selanjutnya yaitu tentang statistika. Oke, materi yang akan Bunda sampaikan yang berkaitan dengan data. Nanti di dalam data itu ada pengumpulan dan pengolahan data. Kemudian ada penyajian data yaitu dalam bentuk tabel frekuensi, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke. Nah, di sini kita sebelum mulai untuk materi ke statistik, kita coba mengingat kembali. Misalnya kita soal nomor 1 di mana tentukan nilai terkecil dan terbesar dari bilangan berikut. Berarti kita urutkan, misalnya yang terkecil dari bilangan-bilangan ini adalah urutannya apa? Misalnya yang terkecil 3. Berarti 3, kemudian ada lagi 3, kita coret yang sudah 3. Kemudian setelah 3 apa? 6, ya kan? Kemudian setelah 6 ada 7. Kemudian ada 8. Kemudian 8 udah ya. 8-nya ada 2. Ini ada 1. Nah, kemudian 9. Kemudian 10. Kemudian 11. Oke. Nah, oh iya di sini ada angka 5. Berarti sebelum 6 ini ada 5 di sini. Oke, 11. Setelah itu ada 15 dan 17 yang terakhir. Oke. Nah, kita urutkan lagi ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sama enggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, berarti kalau kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar adalah hasilnya seperti ini. Nah, kemudian di sini ada contoh. Nilai X dari diagram di samping. Nah, diagram lingkaran itu besarnya adalah 360 derajat. Nah, yang ditanya adalah nilai X ini. Berarti ketika kita kurangin, dikurang 120 ditambah 100. Kan? Berarti 360 dikurang 220. Hasilnya adalah 140 derajat X-nya. Nah, misalnya ada lagi, hitunglah 15% dikali 60. 15% itu adalah 15 per 100, ya kan? Tinggal kita hitung dikali 60. Ini sama-sama dibagi 10, 10, di sini 6. 15 kali 6 itu adalah 6, 90. 90 dibagi 10. Hasilnya adalah 9. Jadi 15% dari 60 adalah 9. Nah, ini adalah soal-soal yang akan berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk statistik. Nah, di sini kita masuk ke pengolah data dalam bentuk tabel. Nah, di sini tentukan data tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa. Jadi, ada 20 siswa dan ada beragam rasa permen. Misalnya, Andi suka coklat, Arif suka coklat, Sinta suka susu, Dinta jeruk, Penta susu, Ria kopi, Rita kopi, Ratih kopi, Dimas coklat, Dadung coklat. Kemudian, Totok susu, Vincent susu, Made coklat, Manuel jeruk, Arinto jeruk, Odimin, Diomin, Lina jeruk, dan Lisa strawberry, serta Sisi strawberry. Ini adalah data di mana data siswa yang menyukai permen. Siswanya 220. Nah, permennya ada rasa coklat, susu, jeruk, kopi, mint, dan strawberry. Nah, bagaimana kita olah data tersebut ke dalam bentuk tabel? Nah, begini rasanya. Nah, di sini kita buat tabel penyajian data. Nah, di mana yang terdiri dari rasa permen, turus, dan frekuensi. Rasa permennya tadi ada apa aja? Ada coklat, susu, jeruk, kopi, mint, strawberry. Nah, turus ini bentuknya yang seperti ini, yang satu-satu-satu gitu ya.
Nah, kita tahu nilai turusnya dengan cara menghitung data yang sebelumnya. Yang pertama, misalnya coklat. Nah, kira-kira kita lihat yang suka coklat ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Nah, cuma ada 5 nih ya. Tidak ada lagi ya. Nah, berarti kita hitung di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Frekuensinya angka 5. Ya suka susu. Suka susu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, oke, benar yang suka susu ada 4. Yang suka jeruk ada 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Next, yang suka kopi. Nah, yang suka kopi ada berapa nih? Kita cek. Ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya, yang suka mint ada 2, stroberi ada 2. Mint ada 2, stroberi ada 2. Nah, berikut adalah tabel penyajian data dari data rasa permen yang disukai oleh 20 siswa. Nah, ketika frekuensi ini kita jumlahi, ini 5, 4, 4, 3, 2, 2 ini, maka totalnya harus 20. Karena tadi ada 20 siswa. Ini adalah bagaimana cara kita menyajikan data dalam bentuk tabel. Oke, next. Nah, di sini ada tabel frekuensi data berkelompok. Nah, diketahui data hasil penelitian sebagai berikut. Nah, ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4. Ada 40 data. Nilainya acak-acakan. Nah, diminta sajikan data tersebut ke dalam tabel distribusi frekuensi. Oke. Bagaimana caranya untuk menyajikan tabel dalam distribusi frekuensi? Yang pertama adalah hitunglah jangkauan. Jangkauan itu adalah data yang besar dikurangi data yang kecil. Nah, untuk menghitung jangkauan, berarti dari data yang tadi kita urutkan dulu nilai yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian tentukan banyaknya baris kelas yang diinginkan atau K. Nah, biasanya antara 5 sampai 15 atau caranya seperti ini, 1 ditambah 3,3 log N. N-nya itu adalah banyak data. Data tadi sebelumnya ada 40. Berarti log 40 berapa dikali 3,3 baru ditambah 1. Selanjutnya, kita hitung panjang kelas atau jangkauan dibagi banyaknya kelas. Nah, berarti hasil jangkauan dibagi banyaknya ke kelas. Maka kita dapat panjang kelas. Nah, kita cek dari data yang sebelumnya. Nah, data yang tadi nilai maksimumnya adalah 26, nilai minimumnya adalah 10. Berarti jangkauannya adalah 16. Kemudian banyak kelasnya yaitu 1 ditambah 3,3 log N. Kan? N-nya adalah 40. Log 40 adalah 1,6. 3,3 dikali 1,6 adalah 5,28. Ditambah 1, maka hasilnya 6,28. Nah, karena di sini 6,28, maka dibulatkan menjadi 6. Nah, kemudian panjang kelas atau C biasanya dengan range dibagi banyak kelas. Range-nya itu adalah tadi 16 dibagi 6. Hasilnya adalah 2,66. Nah, ini kan dia lebih dari 5. Maka kita bulatkan ke atas, jadinya 3. Nah, kita sudah dapat nih jangkauannya 16, kemudian banyak kelasnya ada 6, panjang kelasnya ada 3. Nah, maka akan terbentuk tabel frekuensi data seperti ini. Nah, data terkecil tadi adalah angka 10. Data terbesar adalah angka 10. Nah, karena dia range-nya adalah 3, maka 10, 11, 12. Ya kan? 10 sampai 12. Nah, kemudian habis 12 di sini 13, 14, 15. Kemudian 16, 17, 18. 3. Jaraknya adalah 3. 19, 20, 21, 22 sampai 24, 25 sampai 27. Nah, nilai frekuensi ini didapat dari kita lihat tabel yang sebelumnya.
Nah, tabel acak ini, kan ini tadi Bunda minta urutkan dari yang terkecil hingga terendah. Nah, setelah kita urutkan, kita cek yang nilainya dari 10 sampai 12 ada berapa orang. Misalnya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 6, 7, 8 ya. Berarti ada 8 nih yang 10 sampai 12. Nah, ada 9. Berarti ada yang kurang 1 nih. Nah, kita cek lagi kalau misalnya ada yang kurang 1. Ini berarti benar-benar ini. Nah, 9. Nah, ini untuk lebih mudah memang teman-teman harus urutkan data yang terkecil dulu hingga yang terbesar. Baru bisa kita tentukan kira-kira kalau range 10 sampai 12 ada berapa. Nah, yang kedua misalnya range 13 sampai 15, ya kan? Oke. Range 13 sampai 15, misalnya 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7, benar nggak ada 7? Oh, ini ketinggalan, 8. Oke, cek lagi. 8. Nah, oke, klop ya. Nah, nanti ini ketika kita jumlah di sini harus 40. Nah, ini adalah tabel frekuensi untuk data yang kelompok. Oke. Nah, kemudian ini ada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya. Di sini buatlah sebuah tabel distribusi frekuensi dari data kelompok. Nah, data ini teman-teman urutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kemudian teman-teman cari jangkauan, banyak kelas, dan panjang kelasnya. Setelah itu, baru teman-teman bisa atau bisa membuat tabel distribusi frekuensinya. Oke. Terima kasih untuk materi pada hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.